Teman, sampai jumpa lagi. Ini kali ini saya mau review rakit yang nggak kalah ganas juga nih raketnya, buat main smash, buat main gebuk-gebuk. Wah, ini raketnya powerful, mantep juga nih raketnya. Dan kebetulan ini juga dari brandnya, kebetulan brand yang terkenal juga gitu ya. Nah, kita review aja. Ini raketnya dari brand Li-Ning. Ini tipenya Tectonic 1 yang S series. Nah, seperti ini nih teman raketnya. Nah, ini kebetulan yang saya pegang warnanya white black chopper. Nah, ini ada 5 warna, nanti saya kasih lihat gambarnya ya. Teman bisa pilih, modelnya menurut saya variasinya cakep juga, dan warnanya juga keren-keren juga gitu ya, teman bisa lihat nanti ya. Nah, ini untuk kehalusan bikinannya juga dari brand ini, nggak usah diragukan ya, untuk kerapian dan kehalusannya brand ini itu sudah cukup bagus. Nah, kita review mulai dari atasnya ya, ini bagian framenya. Ini lebarnya ini dia di bawah sedikit dari standar ya, jadi dia ini di tengah-tengah. Tapi tidak sampai kompak sekali gitu ya. Jadi ini di tengah-tengah untuk lebar frame-nya. Terus untuk ketebalan ininya dia ada sedikit lebih besar sedikit dari yang standar ya, ketebalannya lebih besar sedikit aja. Terus ini dari depan ini saya lihat ini dia modelnya nih aero, boxnya nih aero. Jadi boxnya ada sedikit memipih terus ke sini. Nah, masuk ke sini nih udah mulai lebih box ya modelnya. Terus ke sini balik lagi, nah balik ke sini lagi model aero juga. Gitu, ya. Nah, ini senarnya saya pakai senar dari brand Li-Ning, tipenya Li-Ning nomor 1. Nah, seperti ini temen nih. Mungkin belum ini. Nah, ini betul warnanya cakep nih. Saya warnanya pilih yang gold. Cakep nih warnanya. Gitu, yang mengkilat goldnya. Nah, ini saya pakai tarikannya mainnya di 26, crossnya di 28 lbs. Nah, saya kasih dengar suaranya seperti ini ya. Nah, gitu. Menurut saya nih suaranya, hittingnya juga keluar. Karena memang senarnya juga bagus dan memang bahan framenya juga bagus gitu ya. Nah, terus jumlah grometnya ini juga di 72 gromet ya, seperti biasa ini seperti itu di 72 gromet. Nah, ini saya bacakan juga bagian atasnya ada teknologinya apa di framenya ya. Ini ada teknologinya, ada wing stabilizer, ada tulisan sonic boom system, ada tulisan Tectonic. Nah, itu aja sih tulisannya untuk bagian framenya. Nah, ini terus turun lagi ke bagian T-nya. Bagian T-nya nanti saya kasih lihat gambarnya, ada sedikit memipih juga. Kita ada logo Li-Ning juga. Nah, ini sebelumnya saya mau bilang juga nih, raketnya ini harganya di sekitar 500 ribuan ya temen ya. Jadi sekitar 500 ribuan, jadi ya harganya masih termasuk nggak terlalu mahal banget gitu ya. Terus kita masuk lagi ke bagian shaftnya ya. Ini bagian shaftnya ini ada tulisan Tectonic 1, tulisan 7,0 mm, soft flexible shaft, itu ada tulisan S series, ada tulisan lagi high carbon, ada tulisan SW HRV. Ya, tulisannya sih kayaknya itu aja sih ya. Ya, untuk bagian shaftnya seperti itu. Terus turun lagi ke bagian connya ada legokan juga bagian sininya. Terus bagian sininya ada hologram dari Li-Ning. Terus ini ada logo Li-Ning. Nah, ini ada speknya. Halus nih tulisannya ya, tulisannya nih di 4U, tensionnya di 26 lbs. Tapi ini sebenarnya raketnya nih, menurut saya nih raketnya seperti kayak brand Yonex ya, itu tulisannya nggak gede, nggak tinggi-tinggi, tapi ini menurut saya sih 29 sih masih kuat. Ini saya tarik 28 aja masih nggak ada masalah sih ya, makanya saya tarik 29 juga nih masih oke sih, raketnya masih bisa kalau menurut saya gitu ya. Terus kita turun lagi ke bagian gripnya menurut saya nih nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu panjang, jadi cukup nggak terlalu panjang sekali, cukup kecil juga ya. Terus masuk lagi ke bagian ini. End capnya saya suka nih, yang paling keren saya suka nih, logo Li-Ningnya gold, terus bagian belakangnya warna hitam. Nah, ini untuk keseluruhannya saya dapat berat timbangan kosongnya ya, ini raketnya dapatnya di 84 gram, balance semuanya dapat di 308. Wah, ternyata ini dapatnya tinggi ya. Ini saya nggak tahu apa emang semuanya seperti ini apa enggak gitu ya. Dapatnya tinggi nih, HTV-nya 308 mm. Terus ini panjangnya di 675, jadi rakit ini termasuk yang long. Nah, ini untuk flagnya nih temen nih. Ini untuk flagnya ini saya rasakan ini nggak soft ini raketnya. Ini cenderung ke medium, malah melebihi lagi ke daripada medium yang saya rasakan ya. Seperti itu kalau menurut saya nih. Ya kira-kira seperti itulah ya yang saya rasakan ini untuk flagnya. Ya kira-kira seperti itu teman yang saya bisa bagikan ya informasinya mengenai Li-Ning Tectonic 1 ini ya. Nanti saya ada coba rakit ini di lapangan. Ya teman, ini saya mau coba rakit dari brand Li-Ning ya. Ini tipenya Tectonic 1. Nah, seperti ini raketnya, ini warnanya cakep juga nih, saya suka nih, keren juga raketnya ya. Ini saya pakai senarnya dari Li-Ning nomor 1.
tarikannya mainnya di 26, crossnya di 28 lbs. Kita coba gimana feel raketnya ya. Ya teman, setelah saya coba raketnya di lapangan, jadi saya rasakan ini raketnya ini bener-bener raket murni, raket main power lagi nih teman-teman nih. Jadi sebelumnya saya review raketnya juga raket bener-bener raket power ya. Ya teman tahu ya. Nah ini juga sama nih, ternyata bener-bener raket bener-bener murninya, enaknya buat main power nih raketnya. Itu ya, dominannya buat main power. Tapi untuk main powernya, wah ini nggak kalah ganas juga nih, mantap teman-teman nih. Asal juga punya teknik dan powernya yang bagus juga gitu ya. Nah kita review aja untuk dari pukulan lob dulu ya. Untuk pukulan lob yang saya rasakan tuh gampang bolanya ke belakang. Udah gini kan ini raketnya head heavy, jadi juga enak aja membantu untuk mukul bola ke belakang. Ini raketnya nggak terasa getar dan nggak terasa ampang, jadi tuh enak aja mukul lob ke belakang ya. Jadi saya kasih nilai untuk pukulan lob, saya kasih nilai di 9. Enak ini raketnya gitu. Terus masuk lagi ke pukulan drive. Nah ini pukulan drive nih. Karena ini raketnya juga beratnya masih di 84 gram, terus ini flagnya, maksudnya flagnya ini nggak terlalu stiff sekali ya. Jadi ini masih lumayan enak lah, masih ya sedang lah, cukup lah, masih bisa lah untuk main drive. Jadi saya kasih nilai untuk main drive di 8 ya untuk pukulan drive. Terus masuk lagi ke pukulan smash. Nah ini pukulan smash. Jadi setelah saya smash, yang saya rasakan, wah ini raketnya, ternyata ini raketnya powerful juga temen nih. Ini powernya juga dahsyat juga. Jadi kalau teman-teman yang punya teknik yang bagus, punya power yang bagus, wah bolanya bisa sampai cus gitu loh, nyemes. Begini, the best juga nih raketnya, gitu ya. Dan ini raketnya juga ya harganya ya sekitar 500-an ya, 500-an ini ya kan juga kita kalau membeli raket kan harus disesuaikan juga dengan anggaran kantong kita ya. Tapi dengan hasil yang didapat juga ini raketnya, wah worth it teman. Kalau yang punya hobinya buat main smash, mantep, the best ini raketnya juga. Enak ini raketnya gitu ya. Jadi saya kasih nilai untuk smash saya kasih nilai di 9 juga. Pukulan smashnya mantap ini raketnya gitu. Terus masuk lagi ke pukulan defense. Nah defense juga ini karena flagnya juga masih ya dirasakan masih agak medium ya, medium saya rasakan. Terus ini raketnya nggak terlalu terasa berat sekali, karena ini juga biarpun ini head heavy-nya tinggi tapi ini masih di 84 gram, jadi ya masih bisa lah untuk defense menurut tangannya saya, nggak ada masalah, jadi saya kasih nilai di 8. Nah terus untuk main placing, penempatan bola ya, nyetel bola ya, jadi main karakter aileron, jadi saya kasih nilai untuk main aileron juga ternyata masih enak juga, masih bisa, saya kasih nilai di 8 juga ya untuk main aileron. Jadi secara keseluruhan ini raketnya menurut saya ini raket bener-bener raket murni untuk teman-teman yang suka main power, yang pokoknya yang main bola dikit atas gebuk, bola dikit atas gebuk, yang punya powernya, yang memang powernya juga memang wah pokoknya mau nyemes aja. Nah ini cocok nih raketnya gitu ya. Nah ini kalau ada ditanya ini untuk pemula bisa nggak? Nah untuk pemula ini kalau pemula yang tangannya sudah kuat ya, tapi mungkin baru belajar badminton, tapi emang dasarnya ototnya udah kuat gitu ya, ini nggak masalah pemula seperti itu. Tapi kalau yang pemula yang maunya raket-raket ringan, yang maunya yang pokoknya yang serba ringan gitu ya, yang masih belum terlalu kuat, yang masih agak lemah, ini memang ada sedikit kurang cocok karena ini head heavy-nya tinggi. Tapi ya ini saya mau kasih tahu juga ya teman ya, ini nggak tahu ini semuanya seperti saya dapatnya ini di 308 mm atau kebetulan aja nih saya dapatnya tinggi segitu gitu ya. Kalau masih dapat raketnya beratnya di
bawah 300, di 295 gitu ya, pokoknya masih di bawah 300, mungkin ini untuk pemula yang tangannya yang belum terlalu kuat masih bisa. Karena ini raketnya beratnya nggak terlalu berat sekali, masih di 84 gram. Gitu ya. Jadi untuk pemula kalau dapatnya spek seperti itu masih bisa. Tuh. Jadi secara keseluruhan ini raketnya, ini raket menurut saya untuk harga 500 ribuan ini worth it temen nih. Ini raket dapat, pokoknya feel-nya ini juga kayak raket-raket, pokoknya raket-raket yang di atasnya, di atas 500 ribuan lah, pokoknya ini enak raketnya. Gitu ya, jadi ini raketnya ya cocok lah untuk teman-teman yang maunya raket nggak terlalu mahal-mahal ya, tapi ini dapat powernya seperti raket-raket yang kelas atas. Nah ini raketnya, Tectonic 1 dari brand Li-Ning, ini bisa jadi pilihan recommended gitu ya. Ya kira seperti itu teman-teman ya yang saya bisa bagikan ya informasinya mengenai raket Li-Ning Tectonic 1 yang S series ini ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau merasa ini bermanfaat, nanti tolong di subscribe dan di share videonya ke teman-teman yang lainnya ya. Salam sehat dan tetap selalu semangat, sampai jumpa lagi. Terima kasih.